Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama channelnya Ardi Tason. Untuk kesempatan kali ini, tutorialnya kita akan membahas bagi Anda yang mungkin menyukai di bidang elektronika namun masih pemula seperti saya inilah. Oke, untuk pembahasannya kita masuk saja secara langsung biar agak cepat. Pada dasarnya peralatan elektronika diaktifkan oleh tegangan yang mengalir ke setiap komponen elektronik. Yang awalnya dari arus listrik kemudian diolah oleh satu perangkat atau satu alat menjadi tegangan DC. Dan kemudian perangkat elektronik itu bisa diaktifkan atau bisa bekerja. Nah, apa perangkat atau alat tersebut yang bisa memindahkan dari arus AC ke arus DC? Mungkin bagi Anda pemula pembelajaran ini sudah ada yang mengetahui atau banyak yang mengetahui, dan alat tersebut bisa merupakan yaitu sebuah SMPS, atau yang sering kita temukan adalah yang disebut dengan trapo, karena cuma SMPS dan juga trapo yang bisa memindahkan dari AC yang nantinya dijadikan arus tegangan DC. Nah, jadi untuk pembahasan kali ini kita akan mengupas masalah di traponya. Jadi bukan perangkat yang ada di gambar ini. Oke, kita alihkan dulu untuk gambarnya. Kita ambil satu atau dua contoh yang namanya trapo. Kalau kemarin kan kita membahas saya upload itu di channelnya mengenai SMPS, itu sama untuk memperkerjakan peralatan elektronika. Dan untuk sekarang kita masuk ke bagian trapo. Oke, trapo pada umumnya kalau kita membeli dari satu toko itu suka tertulis untuk di sisi kanan dan sisi kirinya itu ada bagian AC dan bagian DC, dan di sininya juga sudah tertulis dari 0 ada 11 volt, 220 volt sampai 240 volt, dan di sebelahnya lagi di sini ada bagian DC-nya. Kalau trafonya CT, mungkin di tengahnya ada CT, dan di sebelahnya bagian polannya ada 12 volt, ada 15 volt, yang di bawahnya juga ada yang 18 volt. Nah, ini untuk bagian trapo kecil yang saya perlihatkan. Terusan ada yang lebih kecil lagi. Jadi bagi Anda, bagi pemula, mungkin kalau membeli peralatan atau trapo dari toko itu sangat mudah sekali untuk cara pemasangannya, atau melihat dari sisi mana bagian AC dan sisi mana di bagian DC. Anda tinggal merangkai dan sudah jadi dan bisa dipakai untuk peralatan-peralatan elektronik lainnya, misalkan sebuah amplifier ataupun juga sebuah radio dan lain-lain seperti perangkat elektronika. Namun bagaimana jika ketika Anda tidak punya uang untuk membeli satu trapo, tapi di rumah ada beberapa alat yang tidak terpakai dan ada juga traponya yang akan dipergunakan kembali, namun sayangnya tidak ada tulisannya seperti yang saya contohkan di gambar ini di bagian sini kan tidak ada tulisannya, di sini juga sama. Yang satunya lagi ada yang seperti ini, di sini tidak ada bagian kabel. Bisa dilihat di sisi kanan misalkan ini tidak ada
kabelnya, dan di sisi kirinya di sebelahnya lagi di sini semuanya ada kabelnya. Nah, biasanya bagi pemula itu masih susah untuk menentukan mana bagian AC, mana bagian DC-nya. Nah, kita akan mempelajari bagaimana caranya untuk mengetahui mana bagian AC dan mana bagian DC. Oke, untuk langkah pertama saya contohkan dulu sebelum masuk ke trapo-trapo yang ada di sini. Saya ambil satu trapo lagi yang masih ada PCB-nya. Mungkin ini akan lebih mudah untuk melihat mana bagian AC dan mana bagian DC. Ini ada satu trapo yang masih menyatu dengan bagian PCB-nya. Nah, terkadang bagi pemula mungkin masih sulit kalau di bagian traponya itu tidak ada tulisannya. Masih suka banyak yang bertanya, "Bang, trapo ini bagian AC-nya yang mana dan bagian DC-nya yang mana?" Kalau Anda cermati, yang pertama yaitu Anda lihat dari jalur di PCB-nya. Jadi saya perlihatkan yang masih ada PCB-nya ataupun yang terpisah dengan PCB-nya. Tinggal lihat bekasnya si bagian trafo tersebut, bagian kabel AC-nya itu yang mana, seperti yang ada di PCB di sini. Di sini terlihat ini ada bagian kabel yang tadinya itu dari masuk ke PLN atau bagian AC yang dimasukkan nantinya ke bagian PLN, tapi ini udah dipotong, tapi ini masih ada bekasnya, jadi masih gampang untuk melihatnya. Untuk selanjutnya kita cari saja jalurnya. Nah, ini kan ada sikring satu masuk ke bagian kakinya yang menjalur ke bagian kaki-kaki yang ada di sini, yang berarti bahwa kaki dari trapo tersebut ini menunjukkan ini bagian AC. Di sini ada beberapa kabel dan juga ada bagian saklar untuk memindahkan bagian pol dari 110 pol, 220 pol, 240 pol dan 1270. Maksud saya 127 pol. Nah, dari sini bisa Anda ketahui jalur mana yang Anda akan pakai. Misalkan yang akan pakai yang pertama di sisi kirinya itu pasti bagian 0 yang dilangsungkan. Ini ada jalurnya satu ke sini masuk. Nah, ini berarti ini jalur 0 karena tidak menggunakan sikring juga. Lalu yang keduanya dari sikring masuk ke bagian kabel yang disambungkan ke bagian saklar. Nah, dari saklar di sini Anda bisa cari tahu lagi kabelnya masuk ke mana, yang masuk ke 220 pol. Itu sangat mudah. Dan untuk bagian DC-nya, kalau sudah diketahui bagian AC berarti yang sebelahnya itu bagian DC. Dan untuk bagian pol, berapa pol yang keluaran dari trapo tersebut Anda bisa secara langsung diukur menggunakan apo dengan cara aponya itu di bagian AC, penyimpanan jarumnya. Lalu cara kedua yaitu dengan secara langsung menggunakan komponen power supply seperti menggunakan dioda dan elko, lalu masukkan ke bagian kaki-kaki di bagian DC-nya. Itu yang pertama. Oke, untuk selanjutnya cara melihat bagian AC di trapo yang tidak terlihat mana bagian AC dan mana bagian DC. Kalau ini mungkin bisa dilihat dari segi kabel. Di sini kabel besar dan di sini kecil, yang berarti ini menunjukkan bahwa kabel yang besar itu menunjukkan untuk bagian AC. Dan di sini kabel yang kecil semuanya ini bagian DC.
Dan untuk polanya biasanya bermacam-macam karena di sini ada beberapa kabel yang keluar, dan Anda untuk melihat dari polanya tersebut seperti yang tadi, tinggal Anda mempunyai power supply, ada dioda, ada elko. Terusan untuk elko-nya cukup menggunakan 50 volt bila mana si keluaran dari trafo ini DC-nya agak besar. Jadi kalau 50 volt itu masih muat untuk ke bagian elko-nya. Oke, itu untuk selanjutnya yang ini juga sama. Ini ada bagian bawah, ini bagian atas. Untuk bagian di sininya tidak ada, tapi masih bisa dilihat dari segi kabelnya. Nah, di sini di kabel yang di bawah itu agak besar, yang berarti ini bagian AC. Dan untuk mengetahui mana bagian 120 volt dan 220 voltnya, karena di sini ada 3 kabel, yang berarti yang tengah 110 volt dan yang terakhir ini 120 volt. Nah itu, dan yang atas itu untuk bagian DC, yang berarti ini trafonya trafo 0 karena ini memiliki 2 kabel. Tapi kalau memiliki banyak kabel dan kabelnya warnanya berbeda-beda, Anda bisa dicek, dan biasanya dari sekian banyak kabel itu warna masing-masingnya itu bisa disatukan kalau ada yang warna yang sama seperti yang ada di sini. Di sini warna ada yang kuning, di sini kuning juga, yang berarti ini berarti satu induk, atau bisa dibuat satu catu dayanya atau power supply-nya bisa menggunakan dari sini. Dan yang sebelahnya lagi itu sama. Dan cara lain Anda bisa untuk mengukurnya. Jika diukur dari sini ke sini nyambung, yang berarti ini bisa untuk buat regulator. Dan jika dari sini ke sini tidak nyambung, berarti ini beda lagi kumparannya. Kita jelaskan nanti untuk yang ini menggunakan cara gambar. Tapi sebelumnya kita coba untuk cara mengetes dulu. Bagaimana cara mengetes secara langsung menggunakan dimasukkan ke listrik supaya tidak terjadi kesalahan, karena yang namanya di bagian di bagian tegangan AC itu sangat berbahaya. Nah, untuk cara alternatif agar tidak berbahaya untuk Anda, cara pengetesannya agar tidak ada kesalahan, Anda bisa menggunakan dengan satu buah lampu. Kita ambil lampunya dengan menggunakan 10 watt. Untuk cara pengetesannya, di sini kan ada 2 lampu untuk bagian kabel. Masukkan yang pertama ini ke satu kabel, disambungkan. Nah, dari satu lampu ini kita ambil untuk bagian colokannya ke PLN. Ini dari lampu masuk ke sini, dan yang satunya lagi itu untuk bagian AC yang langsung ke trafo. Yang biru ini masuk ke trafo, dan yang biru yang satunya lagi masuk dulu ke bagian lampu. Nah, dari sini Anda bisa tes. Jika dites si lampu tidak menyala, yang berarti bahwa betul si kabel ini bagian AC. Jika menyala berarti bagian DC. Kita coba untuk dites. Nah, berarti kabel yang ini itu betul untuk bagian AC-nya atau tegangan listriknya. Bisa dicek pakai test pen juga. Oh, ini bisa, kalau tidak terlihat bisa Anda dibalikan agar terlihat nyala dan tidaknya menggunakan test pen. Ini menyala tapi ke bagian lampu tidak. Yang berarti kabel yang ini
itu betul untuk bagian AC atau PLN. Baik, untuk langkah selanjutnya Anda bisa melihat dari cara kerja si trafo tersebut. Cara kerja trafo tersebut untuk gambarannya, yang pertama kita gambar kumparan atau sebuah besi seperti ini saja. Terusan yang keduanya yaitu ini untuk bagian lilitan AC. Nah, ini untuk AC, misalkan ini 110 volt dan ini 220 volt. Nah, jadi cara kerjanya sebuah lilitan itu yang bagian AC itu semuanya tersambung. Jadi kalau kita ukur menggunakan alat ukur ini bisa nyambung. Nah, untuk bagian DC-nya juga sama. Misalkan di sini menggunakan CT, walaupun di sini tidak ada tulisan, saya perkirakan 15 volt dan di sini 15 volt. Di sini bagian CT. Dan misalkan ada bagian kabel satu lagi, ini untuk bagian 0. Misalkan di sini 12 volt dan di sini 0, atau di sini 0 atau 12 volt, karena ini masih harus bolak-balik walaupun sudah menjadi DC. Nah, cara kerjanya seperti itu. Jadi kalau untuk pengukuran nantinya, misalkan di sini tidak terlihat mana polannya, tulisan jalurnya yang mana, Anda bisa diukur dari sini ke sini nyambung tidak. Kalau nyambung berarti ini bisa dipakai untuk satu catu daya atau dibuat power supply-nya. Kalau kesini tidak nyambung, yang berarti ini beda lagi bagiannya, ada yang di sini. Oke, mudah-mudahan ini bisa dipahami untuk Anda semuanya. Dan untuk tutorialnya dicukupkan sekian. Bagi Anda yang mungkin ingin mencari-cari bagaimana cara melihat dari bagian AC dan bagian DC yang di trafo tersebut tidak ada tulisannya sama sekali. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Dari saya dicukupkan sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.